Monster itu bernama Mudabir. Gadis cilik itu bernama Ado. Apa yang akan terjadi jika monster bertemu gadis cilik? Bisa-bisa ia ditakut-takuti, diinjak, lalu ditelan. Masa iya? Iya, kalau monsternya jahat, seperti di film-film Ultraman. Tapi bagaimana jika monster itu seperti Sally dan Mike di film Monster Inc? Di benak Ado, entah mengapa gambaran Mudabir hampir menyerupai monster yang ganas. Mereka seakan mampu melibas habis harga diri, kenyamanan, dan privasi Ado. Seakan Ado adalah makhluk paling lemah tak berdaya yang harus turut dan patuh tanpa kesempatan interupsi sedikit pun. Ado seakan dieksploitasi, dilakukan semena-mena, dirampas kebebasannya, dan diganggu privasinya. Namun, mari kita lihat bagaimana sudut pandang Mudabir terhadap dirinya dan Adonya. Mudabir adalah ujung tombak organisasi pondok yang langsung bersentuhan dengan Ado di lapangan. Ado yang begitu heterogen dengan segala karakter, latar belakang, bentuk dan pemikirannya tentu bukan hal yang mudah untuk diatur. Lalu, bagaimanakah cara agar mereka dapat hidup teratur dan disiplin di pondok? Apa betul hanya dengan menegurnya tanpa hukuman? Tanpa penggiringan dengan melafalkan hitung mundur? Tanpa pelang dan himar? Tanpa evaluasi dan motivasi? Tentu saja bukan. Manusia adalah makhluk paling labil di dunia. Imannya bisa naik dan turun. Kejujurannya bisa timbul dan tenggelam. Kepatuhannya bisa tajam dan pudar. Semangatnya bisa tumbuh dan melempem. Itulah mengapa dalam mendidik perlu reward dan punishment. Jika Ado melanggar, Mudabir perlu memberikan sanksi. Jika Ado disiplin, berikanlah apresiasi, baik dengan perkataan maupun material. Mudabir memberi sanksi dengan objektif, penuh pengertian, dan tidak mengedepankan amarah. Sebaliknya, Ado menerimanya dengan lapang, penuh penyesalan, dan prinsip untuk muhasabah diri. Pondok terlalu sempit, hanya untuk terus berselisih siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang menguasai dan siapa yang dieksploitasi. Semua bisa dibicarakan, semua bisa diluruskan, semua bisa diselesaikan dengan jernih pikiran. Lantas, mengapa harus saling beradu? Waktu di pondok yang sedikit akan sia-sia jika hanya digunakan untuk mencari-cari keburukan orang, mencaci di belakang, dan membenci tanpa alasan. Mengapa tidak kita isi dengan saling memaafkan, saling pengertian, dan saling berangkulan? Tidak elok menilai seorang hanya dari luarnya. Maka, mengenalnya lebih jauh, mengingat kebaikannya, menilai hatinya, akan lebih baik untuk memulai hidup tentram di pondok. Benci ibarat buah apel yang digigit setengah. Semakin lama disimpan, akan semakin busuk, berbau, dan mencemari ketentraman hatimu. Untuk itu, buang bagian busuk itu, agar hatimu dipenuhi kelapangan dan kebahagiaan.